wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya dari Sekolah SMA Islam Al-Azhar BSD kelas 10-1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika materi trigonometri. Yang akan saya bahas yang pertama itu ada definisi rasio atau perbandingan trigonometri. Yang kedua ada sudut istimewa. Yang ketiga cara menghafal trigonometri. Yang keempat sudut-sudut berelasi. Jadi yang identifikasi itu di sini ada simbol alfa. Ini adalah sudut dari segitiga trigonometri. Berarti bagian sini itu adalah sisi depan bagi alfa. Sisi sini adalah disebut sebagai sisi miring, dan sisi sebelah sini disebut sebagai sisi samping. Yang kedua, rasio trigonometri. Ini adalah nama-nama rasio. Yang pertama ada sinus atau disingkat menjadi sin. Yang kedua ada kosinus, disingkat menjadi cos. Yang ketiga ada tangen, disingkat sebagai tan. Sinus itu adalah depan per miring, kosinus adalah samping pemiring, tangen adalah depan per samping. Ini adalah kebalikan dari rasio-rasio trigonometri. Yang pertama ada kosekan, yaitu miring per depan. Yang kedua ada sekan, miring per samping. Yang ketiga adalah kotangen, yaitu samping per depan. Ini adalah contoh soal dari delta. Dari beta itu yang pertama adalah diketahui panjang AB adalah 5 cm dan panjang BC adalah 12 cm. Berarti ketika betanya di sini, AB-nya kemudian di sini, berarti depannya beta adalah A per B. Terus BC sama dengan 12, berarti BC adalah samping miring dari beta. Ini kemudian cara menjawab soal berikut. Yang pertama harus menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 plus 12 pangkat 2 sama dengan 25 plus 144 sama dengan 169. Berarti AC sama dengan akar 169 sama dengan 13. Terus yang kedua kita menggunakan rasio trigonometri untuk segitiga beta. Yang pertama berarti setelah menjawab seperti ini, lalu dilihat sebagai sin beta sama dengan 5 per 13, terus cos beta sama dengan 12 per 13, yaitu tan beta 5 per 12, terus kosekan 13 per 5, sekan 13 per 12, kotangen yaitu 12 per 5. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Sifat adalah sifat kebalikan rasio trigonometri dapat dituliskan sebagai bersama-bersama berikut. Ini adalah identitas kebalikan dari trigonometri. Yang pertama ada kosekan alfa 1 per sin alfa. Yang kedua adalah sekan alfa, yaitu 1 per cos alfa. Yang ketiga adalah kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Terus selanjutnya ada sudut-sudut istimewa. Itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah nilai-nilai dari derajat tersebut. Yang terakhir di 90, ini di tangen dia tidak definisi ya, atau sebagai infinity lah sebutannya. Terus contoh dari soalnya adalah seorang pengamatan sedang mengamati sebuah pesawat yang terbang di ketinggian 120 km. Dengan sudut evaluasi, pengamatan terhadap pesawat adalah 30 derajat. Tentukan jarak dari pengamatan ke pesawat. Cara jawabnya adalah dari sudut ini adalah sudut 30 derajat, kemudian tinggi antara pesawat dan sudut dari segitiga adalah 120 km. Berarti sin 30 derajat sama dengan 120 per X, terus setengah sama dengan 120 per X. Terus kemudian setelah di soal seperti itu, berarti X sama dengan 240. Jadi jarak dari pengamatan ke pesawat adalah 240 km. Selanjutnya adalah sudut-sudut berelasi. Sudut berelasi merupakan sudut dari kuadrat 1, 3, dan 5 yang rasio trigonometrinya bersesuaian dengan sudut-sudut yang kuadratnya 1. Di sini ada sebuah sudut-sudut relasi ya. Yang di pertama itu dia 0. Ini adalah
Di tengah-tengah itu disebut sebagai theta. Berarti ini adalah tetanya lebih dari 0 derajat tetapi kurang dari 90 derajat. Terus yang kedua di sini tetanya itu dia lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 140 derajat. Terus yang ketiga tetanya itu dia kurang dari 180 derajat tapi lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 270 derajat. Terus yang keempat tetanya lebih dari 270 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Di sini untuk nilai rasio trigonometri di setiap kuadrat tergantung dengan nilai sumbu X dan sumbu Y, itu positif atau negatifnya. Di sisi yang pertama itu dia isinya plus semua, jadi sin kostannya tuh plus. Terus yang di kedua, tempat area kedua itu dia tuh yang positif hanya sin, sisanya negatif. Nilai rasio trigonometri yang ketiga itu dia hanya tan yang sin, jadi sin sama cosnya itu negatif. Terus di rasio yang keempat dia yang positif hanya cos, jadi yang sin sama tannya negatif. Kuadran 2 itu ada sin 180 derajat minus tetan sama dengan sin tetan, cos 180 derajat minus tetan sama dengan cos tetan, tan 180 derajat minus tetan adalah minus tan tetan. Terus contohnya, tentukan nilai cos 135 derajat. Cara menjawabnya adalah cos 135 sama dengan cos dalam kurung 180 minus 135. Jadi jawabannya adalah minus cos 45 derajat sama dengan setengah minus setengah akar 2. Yang selanjutnya ada kuadran 3. Ikutan dari sininya ya, diingat-ingat. Terus kemudian soalnya tentukan nilai tangen 240 derajat. Cara menjawabnya adalah tan 240 derajat sama dengan tan dalam kurung 180 plus 60 derajat. Terus habis itu tannya 60 derajat, jadi jawabannya adalah akar 3. Ini untuk kuadran 4 dan contoh soalnya adalah tentukan nilai sin 330 derajat. Cara menjawabnya adalah sin 330 derajat sama dengan sin dalam kurung 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan minus sin 30 derajat. Jadi jawabannya adalah minus setengah. Demikian materi trigonometri dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.